Tips meningkatkan daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID-19 dengan bahan-bahan herbal. Halo teman-teman, balik lagi boleh lihat. Saat ini kita sedang ada masa pandemi virus COVID-19. Sekolah dan kampus saja pada diliburkan loh karena ancaman virus ini. Aku aja masih libur sampai sekarang. Tapi kita jangan panik dan harus tetap tenang dalam menghadapi situasi ini. Kita harus selalu mematuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah. Seperti 1. Mencuci tangan menggunakan sabun. 2. Selalu jaga jarak minimal 1 meter. Dan 3. Selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Dan jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga. Karena jika daya tahan tubuh kita tetap terjaga, kita tidak akan mudah terserang oleh virus tersebut. Nah, kali ini aku akan memberikan informasi mengenai tanaman apa saja yang dapat membantu menjaga daya tahan tubuh kita agar daya tahan tubuh kita tetap kuat. Seperti kalian ketahui teman-teman, negara kita Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang besar. Tidak kurang dari 30.000 lebih spesies tumbuhan ada di hutan tropis Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 9.600 spesies yang diketahui memiliki khasiat obat. Namun, belum semuanya dimanfaatkan secara optimal sebagai obat herbal. Yang dimaksud pemanfaatan herbal tadi adalah sebagai obat dalam bentuk ramuan, seduhan, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Sedangkan kalian tahu sendiri kalau jamu adalah warisan budaya bangsa kita Indonesia yang secara tradisional dan turun-temurun telah digunakan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Maka dari itu, kali ini kita akan memperkenalkan beberapa bahan atau jenis herbal yang sering kita jumpai di pasar. Bahan atau jenis herbal tersebut nantinya jika sudah diolah menjadi suplemen kesehatan atau membantu memperkuat daya tahan tubuh kita untuk menghadapi COVID-19 berdasarkan sumber terpercaya yang kami peroleh teman-teman. Oke, yang pertama yaitu kunyit. Kunyit sudah lama digunakan secara turun-temurun untuk mengobati beberapa penyakit seperti pilek, asma, infeksi kulit, dan sakit perut. Nah, kunyit ini memiliki kandungan kimia yaitu karbohidrat sebesar 69,4%, minyak atsiri sebesar 5,8%, dan kurkuminoid. Cara penggunaan kunyit ini ada beberapa macam teman-teman. Salah satunya, ambil beberapa ruas kunyit, dicuci bersih, diparut, diperas, disaring, lalu ditambahkan 1 sendok madu murni, dan langsung diminum deh. Aku yakin badan langsung terasa segar teman-teman. Nah, menurut penelitian menggunakan tikus putih atau mencit, ekstrak kunyit ini dapat membantu meningkatkan imun teman-teman. Nah, yang kedua, temulawak. Secara turun-temurun, temulawak ini dapat digunakan untuk mengobati beberapa penyakit seperti sakit perut, infeksi, dan cacar. Nah, kandungan temulawak ini adalah kurkuminoid sebesar 1-2% dan minyak atsiri. Nah, biasanya temulawak ini dapat digunakan dengan cara direbus, diambil sarinya, lalu diminum. Atau bisa juga dengan cara memarut temulawak, diambil sarinya, lalu diminum. Untuk tanaman yang satu ini memang pahit teman-teman. Tanaman temulawak ini juga dilakukan penelitian dengan tikus putih. Dan hasilnya, serbuk temulawak ini dapat meningkatkan imun teman-teman. Yang ketiga adalah jahe. Siapa sih yang nggak kenal jahe? Aku aja sering minum wedang jahe. Rasanya enak dan dapat menghangatkan badan. Ya, meski sedikit pedas sih rasanya. Secara turun-temurun, jahe ini digunakan untuk obat bengkak, perut kembung, dan sakit kepala. Makanya, kalau sakit kepala, minum wedang jahe aja teman-teman. Jahe ini memiliki kandungan kimia, yaitu minyak atsiri sebesar 1-4% dan zat pedas teman-teman. Makanya, tadi saya bilang kalau rasanya agak pedas. Ternyata, di dalam jahe ada zat pedasnya. Zat pedas di dalam jahe ini disebut gingerol. Namanya sulit ya teman-teman. Untuk cara penggunaan jahe sendiri sama seperti yang lain, yaitu dengan merebus jahe atau gebrekan jahe, diambil sarinya,
lalu diminum. Nah, jahe ini juga dilakukan penelitian menggunakan tikus putih. Nah, hasilnya minyak atsiri jahe mampu meningkatkan imun teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah tanaman yang paling aku suka teman-teman, yaitu jambu biji. Nah, tanaman yang satu ini adalah yang paling aku suka teman-teman. Aku aja sering buat jus dengan tanaman ini. Selain rasanya enak dan nggak pahit, ternyata jambu biji ini juga memiliki banyak manfaat loh teman-teman. Secara turun-temurun, buah jambu biji ini digunakan untuk membantu mengatasi demam berdarah, diabetes, dan menangkal radikal bebas. Kandungan buah jambu biji ini adalah vitamin C, vitamin A, kalsium, dan senyawa polifenol. Cara penggunaan buah jambu biji ini bisa langsung dimakan atau dibuat jus. Tapi dicuci dulu ya teman-teman, atau bisa juga dengan cara memotong beberapa bagian lalu direbus dan airnya langsung bisa diminum teman-teman. Menurut penelitian, vitamin C dan senyawa polifenol di dalam buah ini dapat digunakan untuk menjaga daya tahan tubuh teman-teman. Nah, kalau tadi kita membicarakan tentang buah jambu biji. Sekarang ada bagian dari buah jambu biji yang tidak kalah manfaatnya loh teman-teman, yaitu daun jambu biji. Daun jambu biji ini secara turun-temurun digunakan untuk anti diare. Sedangkan beberapa peneliti lain memprioritaskan daun jambu biji ini sebagai antivirus loh teman-teman. Pada jambu biji ini mengandung flavonoid quercetin, guavin A, C, dan D. Kemudian mengandung juga minyak atsiri dan beberapa kandungan lainnya. Untuk penggunaannya sendiri, biasanya ambil beberapa lembar daun jambu biji, direbus, lalu diminum airnya ya teman-teman. Nah, daun jambu biji ini juga dilakukan penelitian menggunakan ikan. Hasilnya bahwa pemberian daun jambu biji ini dalam pakan ikan menunjukkan adanya peningkatan imun pada ikan loh teman-teman. Informasi ini bersumber dari buku pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Nah, itulah tadi tips meningkatkan daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID-19 dengan bahan-bahan herbal. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian memang suka. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Ambil beberapa ruas kunyit, dicuci bersih, disaring. Dicuci.